Ya pembinaannya seperti itu. Kalau secara langsung sanggar tidak dibiayai. Secara langsung dapat uang itu tidak. Kalau tadi kan Bapak banyak menyebutkan mengenai lebih ke benda dan ciri khas seperti itu ya Pak. Kalau untuk di alamnya seperti apa Pak? Ada nggak Pak di Depok sendiri yang tempatnya memang menarik buat menjadi wisata alam yang bukan hanya untuk wisata gitu, di situ mengandung sejarah. Ya, saya kira tadi kan kita bicara adat dan budaya itu, saya mau menyebutkan budaya benda dan tak benda. Iya. Itu semuanya ada di tempat-tempat tertentu yang bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya? Misalnya sekarang mungkin kita bisa datang ke Jembatan Panus, jembatan yang ada dari abad 17 gitu, dari tahun 1700-an zaman VOC dulu. Kemudian kita bisa ke rumah tua Belanda yang ada di RRI, kita bisa ke kawasan rumah tua atau kota tua di Depok Lama, kota waktu zaman Cornelis Kastelin. Kita bisa ke rumah Depok yang di situ disimpan gong yang bolong, disebut gong si bolong. Kita bisa datang ke sumur-sumur atau makam-makam mbah-mbah Beji, mbah yang ada di Depok ya, ada Sumur Tujuh, Sumur Bandung, ada tempat-tempat tertentu yang kemudian menjadi setelah kita pugar sesuai dengan keasliannya, kita perbaiki menjadi kunjungan wisata. Itu bisa dan banyak bisa dilihat, dan itu juga kita kenalkan kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ya. Depok sendiri sering ngadain ini nggak sih Pak? Pentas seni gitu yang memang dikhususkan untuk pengenalan budaya Depok. Tiap tahun kita lakukan itu, karena menjadi kewajiban kami di tupoksi kami untuk memperkenalkan budaya asli Depok. Kita nyebutnya Festival Depok. Itu tiap tahun kita lakukan. Cuma dalam kondisi Covid barangkali kita batasi dalam bentuk virtual ya. Tapi itu kita lakukan. Tetap ya Pak? Tetap kita. Karena termasuklah kita lombakan. Misalnya lomba tari goyang amprok gitu. Awalnya kita ajarkan guru-guru kesenian. Kemudian guru kesenian mengajarkan ke murid-murid, kemudian langkah berikutnya kita lombakan. Kenapa? Biar mereka memasyarakatkan itu. Kemudian kita lakukan kompetisi atau turnamen olahraga tradisional. Kita lakukan olahraga tradisional, event-event itu untuk apa? Menjaga kelestarian budaya. Jadi bentuk menjaga kelestarian selain festival juga lomba-lomba. Seperti itu, termasuk lomba olahraga tradisionalnya atau permainan tradisionalnya itu kita sampai ke sumpit-sumpitnya itu kita ajarkan. Main enggrang itu yang jelangkung-jelangkungan dia, itu juga kita lakukan misalnya seperti itu. Itu dari masyarakat Depoknya sendiri bagaimana Pak? Antusias mereka Pak? Bagus. Saya kan masyarakat Depok kan akhirnya yang pertama sebagai sumbernya atau narasumbernya selain akademisi adalah tetua-tetua kita. Orang tua kita selalu kita libatkan, para pemangku adat, para tokoh masyarakat selalu kita libatkan untuk menjadi narasumber, saya anggap begitu, menjadi narasumber istilahnya terhadap kegiatan festival, lomba, pemugaran bangunan, pengembangan cagar budaya itu selalu kita libatkan. Selain akademisi kan mungkin dia punya data lama yang bisa dipadukan dengan cerita-cerita orang tua. Kayak hari ini tadi saya dengan komunitas kumpulan orang-orang Depok itu yang konsen terhadap budaya Depok, tadi saya bersama mereka, makanya saya tunda karena saya ada kegiatan di situ dulu. Itu adalah bentuk-bentuk upaya kita melestarikan. Selain anak-anak seneng, tadi orang tua ya, anak-anak seneng. Kenapa? Bagi mereka itu selama ini mainnya ada di game online, dia nggak kenal mainan bentuk baru. Kita kenalkan, kita lombakan ke sekolah-sekolah.
ke sekolah-sekolah. Ya bentuknya adalah lomba. Ya kan kalau dilombakan kan berarti di sekolah dilatih kan. Iya. Kan otomatis. Guru-guru olahraga atau guru keseniannya kita panggil. Ini permainan ini tolong dikenalkan. Nanti kita akan lombakan itu. Wah, antusias sekali. Kenapa? Mereka nggak pernah kenal dengan mainan itu anak sekarang. Ya, kita menjadi tugas kita atau kewajiban kita memperkenalkan bentuknya dengan seperti itu. Maka kalau dibicara antusias, baik orang tua yang punya kepentingan melestarikan budaya dan anak muda yang punya kepentingan mengetahui budaya dan kelestarian, jadi sama-sama suka. Jadi antusias, saya kira itu ya. Kan ngomong soal budaya di Depok sendiri ada rumah pelestari budaya ya Pak, yang mungkin Bapak tahu rumah Cinta Wayang yang ada di Kaldera Depok. Nah, Bapak sendiri melihat rumah Cinta Wayang bagaimana tanggapan Bapak? Ya gini, itu positif. Jadi selain komunitas budaya Depok, ada komunitas budaya lain yang ada di kota Depok. Kebetulan Depoknya relatif heterogen. Ya, misalnya rumah budaya Kaldera itu concern terhadap kegiatan perwayangan, baik wayang kulit maupun wayang patehi. Intinya adalah melestarikan. Saya dukung dan saya apresiasi. Itu namanya punya Bu Woro ya. Saya kira itu juga kami berkomunikasi. Terus pelaku wayang kulit sekalipun teman-teman komunitas Jawa ya, komunitas Jawa dengan wayang kulitnya juga kita bina. Kita lakukan pagelaran wayang. Jadi kita berkewajiban membina seluruh adat atau budaya yang ada di Kota Depok. Secara khusus memang aslinya Betawi Depok. Itu konsen lebih ke situ. Lebihnya juga nggak diabaikan karena semuanya menjadi kewajiban kita yang ada di Depok. Saya kira itu. Oh iya Pak, tadi Bapak kan menyebutkan ada rumah khas Depok. Itu ada namanya nggak Pak? Ya, sebutnya rumah Depok. Rumah Depok aja. Rumah Depok. Rumah Belandongan. Ya. Belandongan. Ya, kalau aslinya rumah Depok, kami orang sering nyebutnya Belandongan karena setelah rumahnya suka ada kayak pendoponya di depannya buat tempat ngumpul, tempat rapat. Itu adanya di mana Pak? Yang paling banyak itu? Di Beji ada, tadi saya dari Rawadenok, terus di Duren Seribu ada, di Meruyung ada, banyak tersebar. Beberapa itu biasanya punya tokoh masyarakat. Nah, kita lestarikan, kita bina, kita lakukan pembinaan dan pengembangan. Saya kira itu ya. Dari pemerintah sendiri ada nggak Pak subsidi untuk para sanggar-sanggar pelestari budaya gitu? Ada dana nggak sih Pak untuk? Ya, pembinaannya seperti itu. Kalau secara langsung sanggar tidak dibiayai, secara langsung dapat uang itu tidak. Tapi pembinaannya dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk lomba, dalam bentuk seperti itu. Nah, beberapa ada yang kita berikan hibah, ya hibah bantuan alat dambang kromong kah, marawis kah, atau hibah bantuan alat-alat tradisional lainnya, itu bisa kita lakukan juga dan biasa. Oke Pak, mungkin satu lagi terakhir ya Pak, harapan Bapak untuk seluruh masyarakat Depok terkait dengan budaya dan pesan-pesan Bapak. Ya, harapan saya masyarakat Depok dapat mencintai sekaligus melestarikan kebudayaan yang ada di Depok. Kebudayaan baik benda maupun tak benda bisa dilestarikan dan dibudayakan. Jangan sampai infiltrasi budaya dari luar mengendalikan atau menguasai anak-anak sekarang, maka pelestarian kebudayaan menjadi suatu keharusan. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Sama ya. Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita dengan Bapak Wijayanto. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi semua